Wonten isu niku Karan Mbah Suro Gunung Kendhang niku dados sedaya niku pancene sing anu niku sami padas sarane pagri awak. Nggih. Sampun ngantos gampane bar geger kaya enten ngeten niku kan sami ngesung ilmu dhateng kene Mbah Suro Gunung Kendhang niku kan ngeten wonten latar mriki dados sedaya udeng sing diudeng sing kentas niku istilah agar dikoreksi. Ini adalah Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Aliran Bengawan Solo membelah Pulau Jawa dari Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Nah, di kanan kiri Bengawan Solo ini, terutama di wilayah Ngawi, Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya, ditumbuhi dengan rapat hutan jati. Pada kurang lebih tahun 1965, di kawasan ini, Blora Cepu yang dipenuhi dengan hutan jati ini banyak digunakan sebagai tempat persembunyian anggota PKI. Pasca peristiwa G30 SPKI, penumpasan dan pengejaran yang dilakukan oleh RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi sampai merambah wilayah ini. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa mengerikan sekaligus aneh yang terjadi saat para anggota RPKAD yang sekarang dikenal sebagai Kopassus tersebut melakukan penangkapan maupun pengeksekusian anggota PKI di wilayah ini. Seperti ketika peristiwa mengerikan terjadi di tengah alun-alun Blora, Jawa Tengah. Seorang anggota PKI ternyata mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa. Dikisahkan, seorang anggota PKI yang dieksekusi tersebut ternyata kebal terhadap peluru dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ketika sedang menjalankan eksekusi mati. Ketika seorang prajurit RPKAD menembak tepat di kening tawanan PKI tersebut, dia bahkan masih bisa bertahan hidup. Situasi ini membuat Mayor Kemal Idris yang menjadi komandan Batalion Kala Hitam Divisi Siliwangi yang juga ikut melakukan operasi penumpasan menjadi kebingungan. Seorang anak buahnya kemudian bertanya, "Ada apa, Mayor?" Mayor Kemal Idris kemudian menjawab, "Tawanan itu minta mati." Tidak percaya, bawahan tersebut kemudian mengambil pistol dan menembaknya, menempelkannya di kening anggota PKI tersebut. Tapi pistol tersebut tidak berfungsi. Meskipun setelah diperiksa, peluru pistol tersebut ternyata masih penuh. Anak buah Mayor Kemal Idris terus mengulang proses penembakan, tapi pistol itu tetap tidak bisa menembak. "Kamu punya ilmu apa?" tentara tersebut bertanya. Anggota PKI tersebut menjawab, "Tidak punya." Tentara tersebut kembali mencoba mengeksekusi tawanan itu, dan kali ini pistolnya berfungsi. Tembakan itu membuat tawanan itu terhempas ke belakang dan tewas seketika. Usut punya usut, ternyata anggota PKI yang dieksekusi tersebut adalah pengikut Mbah Suro Ninggil. Mbah Suro Ninggil adalah seorang dukun sakti yang tinggal di desa Ninggil, pertengahan atau di tengah-tengah hutan jati yang ada di kawasan tersebut. Sebelum menjadi dukun sakti, Mbah Suro Ninggil adalah seorang kepala desa. Nama aslinya adalah Mulyono Surodiharjo. Karena sebuah kesalahan, Mulyono Surodiharjo kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa. Setelah diberhentikan dari jabatan kepala desa, Mbah Suro atau Mulyono Surodiharjo
kemudian menekuni praktek sebagai paranormal atau dukun. Penampilannya pun berubah, rambutnya panjang, kumisnya dipelihara menjadi tebal. Maka penampilan Mbah Suro Ninggil atau Mulyono Surodiharjo pun nampak semakin seram. Mbah Suro kerap melakukan berbagai kegiatan berbau mistis dan menyebarkan kepercayaan yang dianutnya. Tidak hanya itu, Mbah Suro juga sering memberi cambi-cambi atau mantra-mantra dan air kekebalan pada muridnya. Mbah Suro memang dikenal sebagai dukun sakti yang dipercayai mempunyai banyak kesaktian, terutama ilmu kebal senjata. Nah, karena hal inilah pasca peristiwa meletusnya kudeta PKI 1965 atau yang dikenal sebagai G30S PKI, ex-anggota PKI yang saat itu sudah dibubarkan kemudian melarikan diri sekaligus mengasingkan diri, mengaburkan identitas dengan cara ngangsu kawruh, nyecep ngilmu menjadi murid dari Mbah Suro Ninggil. Hal ini tercium oleh pemerintah bahwa kegiatan-kegiatan Mbah Suro Ninggil di kemudian hari ternyata ditunggangi oleh kepentingan PKI. Tentu saja ini tak bisa dibiarkan. Sekian banyak orang yang sudah nyecep ngilmu, mencari ngilmu pada Mbah Suro Ninggil, tentu saja sangat mudah untuk diprovokasi dan diberikan doktrin-doktrin oleh PKI yang sudah menyusup sekaligus menunggangi kegiatan Mbah Suro Ninggil. Mbah Suro Ninggil juga dikenal sebagai Pendito Gunung Kendeng, bahkan kemudian juga menggunakan gelar sebagai Suro Kendeng. Ini dikarenakan tempat tinggal Mbah Ninggil atau Mbah Suro Ninggil adalah di kawasan Pegunungan Kendeng yang membentang di sepanjang hutan jati perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini. Pemerintah melalui Panglima Kodam 7 Diponegoro dibantu oleh satu kompi prajurit RPKAD melakukan operasi untuk menghentikan kegiatan ini. Setelah upaya persuasif untuk membubarkan kegiatan yang dilakukan Mbah Suro Ninggil atau Mbah Suro Kendeng ini tak dihiraukan, maka operasi militer pun dijalankan. Pada awalnya Mbah Suro Ninggil atau Mbah Suro Kendeng beserta para pengikutnya meremehkan operasi militer para tentara tersebut, bahkan seolah-olah mereka menantang, mengunggulkan kemampuannya yang sudah memiliki ilmu kebal. Akan tetapi ternyata ilmu kebal yang diandalkan tersebut menjadi tak berdaya ketika operasi militer benar-benar sudah dijalankan. Qadarullah, satu demi satu para pengikut Mbah Suro Ninggil atau Suro Kendeng bertumbangan diterjang peluru RPKAD. Melihat kenyataan itu pun, Mbah Suro Ninggil, Mulyono Surodiharjo atau yang juga dikenal sebagai Suro Kendeng, nyalinya pun ciut. Akhirnya Kopassus dan Kodam 7 Diponegoro berhasil menangkap Suro Ninggil untuk kemudian menghentikan secara total kegiatan yang sudah ditunggangi ex-PKI tersebut. Nah, yang di luar perkiraan saya, ternyata pengaruh ajaran Suro Ninggil atau Suro Kendeng tak terbatas di sekitar kawasan hutan jati tersebut, bahkan ternyata menyebar jauh ke Jawa Tengah maupun jauh ke ujung selatan Jawa Timur. Ponorogo salah satunya. Pengaruh Mbah Suro Ninggil atau Mbah Suro Kendeng atau Pendito Gunung Kendeng juga sampai ke wilayah kota Riok Ponorogo ini. Diceritakan oleh salah satu saksi mata bahwa pasca pemberontakan PKI 1965, suasana di wilayah Ponorogo pun juga sangat mencekam. Karenanya
banyak masyarakat yang kemudian berusaha mencari perlindungan dengan jalan mendekati atau ngangsu kawruh atau mencari syarat sarono pada para paranormal. Salah satunya adalah mencari jimat dari Mbah Suro Ninggil atau Suro Kendeng. Berduyun-duyun, orang dari kawasan selatan Ponorogo berguru pada Suro Ninggil atau Suro Kendeng. Pulang dari sana, mereka mendapat jimat berupa selembar kain udeng dan sepotong kayu yang kemudian disebut sebagai kentes. Pasca penumpasan kegiatan Mbah Suro Kendeng, kegiatan serupa juga dilakukan secara persuasif pada para pengikutnya di kawasan Ponorogo. Kapi kami, demikian masyarakat menyebutnya, melakukan kegiatan tersebut dengan menyita jimat yang didapat dari Mbah Suro Ninggil atau Mbah Suro Kendeng. Kain udeng juga kentes kayu tersebut dikumpulkan di halaman Masjid Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, untuk kemudian dibakar. Ini terutama untuk kawasan Kecamatan Sambit dan sekitarnya. Hal ini disaksikan oleh Bapak Supangat yang pada masa itu sudah beranjak remaja. Dan inilah penuturan dari saksi mata tersebut. Kemarin kita kan pun ngobrol, pun berita soal tentang tragedi 65 dan penumpasan PKI di sekitar wilayah desa kita di Bedingin. Lajeng seruing nate mireng nek kan bar geger gestok niku kan wonten tokoh kondang namine Mbah Suro. Nggih. Niku wonten sekitar Gunung Kendeng, aliran Bengawan Solo yang ten mriko. Niku ngendikane murid-murid mriki kathahnya leres, Pak Pangan. Kan ngaten nggih. Dados PKI sampun radi reda. Dados wong niku kan wonten carane napa niku jenenge isu iki golek keselamatan, golek carane pagri awak niku kan wonten isu niku karan Mbah Suro Gunung Kendeng niku dados sedaya niku pancene sing anu niku sami padas carane pagri awak. Mpun ngantos gampane bar geger gek enten-enten niku kan sami ngesung ilmu dateng kene Mbah Suro Gunung Kendeng niku kan ngaten. Lah niku carane Mas Gending pun kuwatah niku sing mriko niku. Lah niku cara sing dianune kan napa niku cara gamane utawa jimate niku nak rupa kentes utawi udeng niku rena kalih niku. Lah niku sampun muncul niku. Lah terus muncul kapi kami. Nggih. Kapi kami kira-kira niku tujuan niku kira mencurigakan Mbah Suro Gunung Kendeng ki arep gawe bribian utawa gawe balasan kira-kira ki dendam PKI kan wonten. Nggih. Niku dalam perkiraan. Nggih. Mulane muncul kapi kami niku ditumpesi dikoreksi kowah kontroli niku sing murid Mbah Suro Gunung Kendeng niku mbok bilih ratusan jaman semoten niku terus bar timbul PKI kados ngoten wong-wong sami ngeri. Terus padha golek keselamatan ya saya yo melok aja ngantek eneng apa-apa kados PKI kan ngoten. Nggih, mboten ngertosan Mbah Suro niku ternyata PKI. Nggih niku akhirnya kan ditumpas. Lah kan PKAD saniki Kopassus nih. Mulane kami mencurigakan tukul PKI malih kan ngoten. Mencurigai khawatir nggih. Nah niku dikempalaken wonten ngajeng masjid Kidul Margi niku. Masjid jamek niki? Nggih, jaman semonten lurahe tesih Pak Yono jaman semonten. Tesih Pak Yono niku nggih dilagar wonten latar mriku Gus. Sedaya udeng sing diudeng sing kentes niku dilagar dikoreksi kuwabe. Kentes niku rak tongkat sing panjangnya namung nah niku karena kentes sak lengen niku to. Nggih. Tongkat gemukul kados hansip niku lho sampe coba niku. Niku gawane hansip ngeten niku kan niku. Warnane hitam kan ngoten ben niku. Ya niku. Kentese nggih cemeng. Nggih. Mulane muncul kapi kami dihancurkan malih sale dikhawatirkan niku kan timbul malih kan 65 kan niku. Tapi anu Pak napa
begitu prabote king Mbah Suro niku pun disita terus dibakar niku, masyarakat sing pun nate sowan Mbah Suro niku pripun? Maksudnya nggih pun nggih akhire niku ndak ada gejolak ngoten nggih. Mboten wonten. Terus niku akhire nggih secara damai, secara diam-diam niku nggih carane napa niku? Carane ya wis mboten wonten permasalahan apa-apa. Terus cara mundur alus ya ora dilanjut utawa ora menggunakan ngilmune Mbah Suro kan ngaten. Terus Nganti sadar nih Pak. paniku. Nggih. Ngantos timbul tahun 70 niku. 70 niku kan niku sampun sampun kena darani negara ke ya wis aman mapan niku tahun 70 dipimpin Pak Harto niku. Terus nalika dipimpin Pak Karno niku nggih masyarakat niku sebagian kathah nggih tasih cara niku bingung, cara niku nggih panggah tasih dereng saged tahan saestu, tenang saestu. Terus sik wonten kekhawatiran arep nyang iki ini sik kathah kekhawatiran. Kok geger neh. Nggih lah kan ngoten niku. Mane jan wonten terus kan niku. Nggih. Zaman wonten partai kan nggih macam-macam. Nggih, kok ada pemilu 55 kaya Lah niku. Nggih. Lah sing paling aman jan wonten kan partai PNI. Kados Pak kula niku njukuk partai PNI niku kan wewone iki padha heran. Kados jenate Pak Sitra, Pak Mul, Pak Bungkek niku kan weben kok iso mlebu nyang PNK piye lara-larae kan ngoten. Lah Pak kula ya partai nasional kayak sing anu kan ngaten sore niku. Ya kados Pak Parno Bungkek namine niku tah niku cara niki ketuane genge cara sakniki niku ya wis rene wong sapa aku liyane niku terangge Pak Parno, Pak Sitra, Pak Sugeng niku ke Pak Mul aniku wong direncanakan lek menang PKI niku lurahe kan Pak Parno. Nggih. Terus carike Pak Mul. Nggih. Jaga boyane Pak Sitra niku pun diracik. Nggih, sampai camat pun dulu sudah dirancang Mas. Pak Yono turun kan iku. Terus menang PKI pun iku. Ganti kabeh. Ganti kabeh. Ayo kudeta tenan lho. Ngantek tekan sak ngesor ya jeneng kudeta lek cara. Terus Pak Yono jaman semonten iki ya carane ya nang pikiran ya kena darani ya curiga ya minder ya anu terus ya zaman partai PKI ya kados ngoten niku ngerine terus Mas Pak Lurah Ritek kan nggih gadah raos ngaten-ngaten. Nggih, tetep duwe rasa kuwatir. Kuwatir wedi kan duwe wong nggih. Tahu carane nggih termasuk disingkur kalih wong telu niku kok. Nggih. Ya nggih niku pun diracik. Pak kula niku sampun pun disukani kabar. Terus lurahe Parno, careke Pak Mul, jogobane Sitra niku Pak kula niku pun terus nggih dapuk nggali lubang niku terus pun rahasiane pun didudohne. Dane sedaya Pak Yono mudhun ngoten. Tapi setelah era KP kami niku terus tentrem nggih, Pak. Tentrem Kawontenan pun tentrem. Reda nggih. Saking sedikit nggih terus redane hitunganipun. Terus saged stabil Nggih nggih. saged stabil kan niku. Nggih, nggih. Stabil malih nggih. 70 dipimpin Pak Harto niku terus diwontenaken nggih niku cara anune partai khusus kan ngoten. Nggih. Terus kan zaman semonten niku kan nggih kenyataan dicekel Pak Harto kan nggih ngantos sampai 30 tahun. Nggih, 32 tahun. Lek dipikir kan nggih aman tentram Stabil kan. sangat, nggih. Kanatan. Ya nyatane nggih ora larang pangan. Lah kan ngoten nggih sedaya masyarakat kan rumah seneng. Nggih. Benten kali sak bar-bare niku walaupun ngaten-ngaten kan nggih niku kan Kisruh. kisruh terus. Kisruh terus. Nggih, nggih matur nuwun sanget, Pak Mangat nggih. Assalamualaikum. Salam.